podcast kita seperti biasa setiap hari Rabu tepat pukul 7 malam, DK, doa, kesaksian, dan tokoh Alkitab. Seperti biasa setiap hari Rabu kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab, dan pada malam hari ini kita akan belajar seorang tokoh Alkitab yang bernama Kain. Setelah minggu kemarin, kalau Bapak Ibu ingat, kita belajar tentang adiknya, yaitu Habel. Nah, dari kisah hidup Habel ini, kita mencoba menarik pelajaran yang menarik yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita melalui tokoh Habel. Nah, sekarang, hari ini, malam ini, kita belajar tentang tokoh Kain. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di DK ini selain kita belajar tentang tokoh Alkitab, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan saya melalui melalui live comment, baik itu yang Bapak Ibu menyaksikan di YouTube ataupun di Instagram ataupun di Facebook, maupun Bapak Ibu yang mengikutinya di TikTok. Bapak Ibu bisa menuliskan setiap pokok-pokok doa. Dan juga Bapak Ibu bila ingin memberikan kesaksian, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya di kolom live chat di keempat platform sosial media kita. Dan sementara itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu, saya juga mengajak kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita. Kita mau membawa podcast kita ini kepada Bapa, biar semua berjalan dengan baik dan berkenan kepada Bapa. Apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pada saat malam hari ini. Kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kebaikan-Mu, karena kami tahu kami ada sebagaimana adanya kami semua karena cinta kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai podcast ini dan kami akan memperbincangkan dan juga mendapatkan pelajaran yang baik dari kisah tokoh ini, yaitu kami akan berbicara mengenai tokoh yang bernama Kain. Biarlah Engkau berkati kami, perbincangan kami ini semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami percaya kami ada pelajaran yang baik, kami bisa dapatkan pelajaran yang baik dari tokoh ini. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai perbincangan di podcast ini pada malam hari ini. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita percaya setiap tokoh yang ada dalam Alkitab bukan merupakan tokoh-tokoh yang kebetulan, tapi tentunya Allah mempersiapkan mereka. Allah mempersiapkan pribadi lepas pribadi yang ada di dalam Alkitab, yang namanya tercatat, yang kisahnya tercatat dalam Alkitab, tentunya untuk kita bisa pelajari juga kehidupannya, dan kita bisa jadikan bekal dalam kita menjalani, kita dapat jadikan pelajaran dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari kita yang kita hadapi pada saat hari ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita telah belajar, kita akan pelajari tokoh yang bernama Kain. Setelah minggu kemarin kita belajar Habel, ada 4 pelajaran atau 5 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari tokoh Habel ini. Dan pada saat malam hari ini kita akan belajar tentang abangnya atau kakaknya dari Habel ini yang bernama Kain. Nah, seperti biasa di podcast kita, DK ini ada 4 bagian utama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan buat kita sekalian, yaitu di bagian pertama, yaitu informasi tokoh. Kemudian di bagian kedua juga mengenai kisah-kisah yang menonjol dari tokoh yang kita sharingkan, yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kemudian juga kita berbicara tentang bagian ketiga, yaitu karakter atau sifat daripada tokoh ini. Kemudian yang bagian besar 4, yaitu pelajaran dari kisah tokoh ini, dan ini merupakan bagian terakhir yang kita dapatkan di podcast DK ini, Bapak Ibu. Baik, kita akan melangkah langsung saja ke informasi tokoh, yaitu yang bernama Kain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara mengenai Kain, ini adalah merupakan kita berbicara mengenai Kain, kita akan membaca kisahnya di awal-awal pertama
di pasal-pasal pertama di kitab Kejadian yang merupakan kitab pertama yang ada di Alkitab. Nah, ada 4 informasi yang akan saya sampaikan, saya berikan buat kita sekalian pada malam hari ini mengenai Kain ini. Yang pertama, Kain ini adalah merupakan salah satu anak dari pasangan Adam dan Hawa. Dan dia juga merupakan kakak daripada Habel dan Set. Nah, jadi kalau berbicara mengenai Kain ini, dia merupakan anak dari pasangan Adam dan Hawa, dan juga merupakan abang daripada Habel dan Set. Nah, jadi kalau kita lihat dari pembacaan Alkitab, Bapak Ibu, Adam dan Hawa ini setelah Kain membunuh Habel, Adam dan Hawa mendapatkan anak yang ketiga dari Tuhan yang bernama Set. Dan Set ini juga merupakan laki-laki. Jadi memang strukturnya itu Adam Hawa memiliki anak terlebih dahulu, Kain dan Habel. Kemudian setelah Kain membunuh Habel, lahirlah Set sebagai anak ketiga daripada pasangan Adam dan Hawa. Nah, kemudian informasi yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu kisahnya tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi di 17 ayat ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan kisahnya Kain ini, sepak terjangnya Kain ini di Kejadian pasal yang keempat. Kemudian di Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan 17 ini kita juga dapatkan informasi pekerjaan si Kain ini. Jadi pekerjaan Kain ini, kakak daripada Habel dan Set ini, dia adalah merupakan seorang petani. Kain ini seorang petani. Jadi kalau dalam Alkitab itu, Bapak Ibu, pekerjaan yang menonjol itu selain daripada seorang gembala, pemilik ternak, petani ini juga merupakan pekerjaan yang menonjol yang ada, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang namanya tercatat. Nah, kemudian informasi yang keempat adalah kalau kita berbicara mengenai Kain, biasanya kita, apalagi kita yang biasa ikut sekolah minggu atau bahkan orang yang beragama lain pun berbicara mengenai Kain, pasti dia langsung mengingat, mereka pasti akan mengingat, kita pasti akan mengingat ini adalah pembunuh daripada Habel. Seorang abang yang membunuh adiknya. Nah, jadi itu 4 informasi yang bisa saya sampaikan buat kita sekalian pada malam hari ini, berbicara mengenai tokoh Alkitab yang bernama Kain, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Nah, baik, kita akan melangkah ke bagian yang kedua, yaitu kisah yang menonjol. Ada 4 kisah menonjol yang akan saya bagikan buat kita sekalian, yang tentunya kisah-kisah yang menonjol atau menarik ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 17. Nah, 2 kisah yang menarik yang saya sampaikan pada malam hari ini itu terambil di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 dan juga ayat ke-5. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat 3 dan ayat 5 maksud saya. Nah, kedua ayat ini akan saya bacakan buat kita sekalian. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang ke-5, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kisah menarik yang pertama di 2 ayat ini adalah kita bisa dapatkan beberapa kisah yang menarik. Yang pertama yaitu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai persembahan. Jadi apa yang dilakukannya, apa yang dihasilkan oleh Kain dari apa yang dikerjakannya itu dipersembahkan kepada Tuhan.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kain ini adalah seorang petani. Jadi tentunya yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah hasil dari pertaniannya, hasil dari pekerjaannya sebagai seorang petani. Dan dipersembahkan oleh Kain sebagian kepada Tuhan. Kemudian dari kisah di ayat kelima, kita dapatkan informasi, kita dapatkan kisah yang menarik, di mana korban persembahan Kain itu tidak diindahkan atau tidak dianggap oleh Allah. Dia memberikan apa yang didapatkan dari pekerjaannya, tapi apa yang dipersembahkan kepada Allah itu tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang menarik lagi dari dua ayat ini adalah kisah mengenai bagaimana respon Kain ketika dia tahu Allah tidak mengindahkan persembahannya. Yaitu di sini diinformasikan bahwasannya wajahnya menjadi muram dan juga dia emosi, dia menjadi sangat panas. Atau bisa dibilang Kain ini menjadi marah karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi kita dapatkan hal menarik dari dari dua ayat ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, yaitu dia mempersembahkan kepada Tuhan hasil daripada pekerjaannya sebagai seorang petani. Namun kemudian persembahannya itu ternyata dia tidak diterima oleh Allah, persembahannya itu. Kemudian informasi yang menarik dari kisah yang menarik ini adalah bagaimana wajahnya itu dikatakan oleh penulis perikop ini, penulis kisah ini, bahwasanya wajahnya itu muram dan hatinya menjadi marah karena Allah tidak menerima persembahannya. Nah, kemudian kisah menarik yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita sekalian. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih, di satu ayat ini, penulis perikop ini menginformasikan, penulis kisah ini, yang kita sepakat kalau kita berbicara mengenai kitab Kejadian, maka penulis kitab Kejadian itu adalah Musa. Jadi Musa di sini menyampaikan bahwasanya karena Habel marah, karena Kain marah, karena persembahannya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia mengajak adiknya Habel pergi ke sebuah padang. Nah, karena sudah dikuasai oleh kemarahan, keiri hatian, Kain memukul Habel. Dan di situ dikatakan, lalu membunuh dia. Nah, jadi bukan hanya, saya percaya pemukulan Habel ini diikuti juga dengan tindakan lain. Sehingga akhirnya Habel terbunuh. Nah, itulah Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, di ayat yang ke-8 dari kitab Kejadian pasal yang ke-4 ini, kita dapatkan kisah bagaimana urutan-urutan akhirnya Habel terbunuh. Di mana pelaku pembunuhan ini adalah abangnya sendiri, kakaknya sendiri yang bernama Kain. Nah, kemudian kita lanjut ke kisah menarik berikutnya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, yaitu di dalam kitab Kejadian, tunggu sebentar, kitab Kejadian pasalnya yang berikutnya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kalau Bapak Ibu saksikan, di kisah berikutnya, yaitu masih dalam kitab Kejadian juga, di pasalnya yang keempat, Bapak Ibu. Nah, namun kita bukan di pasal yang ketiga atau kelima atau di pasalnya yang ke-8, di ayat yang ke-8, tapi kita sekarang di ayatnya yang ke-10 sampai dengan 12. Nah, 3 ayat ini saya akan bacakan. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu,
maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara bumi. Nah, jadi di sini saudara-saudariku yang terkasih, ketika Habel dibunuh oleh Kain, Allah kemudian bertanya kepada Kain, apakah yang telah kau perbuat ini? Seolah-olah Allah bertanya itu, Allah tidak tahu apa yang diperbuat oleh Kain. Tapi kita percaya, kita yakin Allah yang kita punya adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi pertanyaan Allah yang disampaikan kepada Kain ini tentunya bukan untuk mempresentasikan bahwasanya Allah itu tidak Maha Tahu. Apa pertanyaan yang dilakukan oleh Allah? Apa yang ditanyakan Allah kepada Kain? Di sini Allah menanyakan Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, apakah yang kau perbuat? Dan di sini juga kita dapatkan informasi bagaimana Kain atas perbuatannya itu. Dia mendapatkan bagian, dia mendapatkan hukuman karena perbuatannya itu. Hukuman apa yang didapatkan karena perbuatannya ini? Kain dikatakan, difirmankan perkataan Allah bahwasanya tanah yang diusahakan atau tanah yang dikerjakan oleh Kain tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi. Jadi dengan kata lain, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, kalau sebelum daripada Kain membunuh Habel, tanah yang dikerjakannya, tanah tempat dia bekerja, itu menghasilkan full, menghasilkan penuh, menghasilkan baik. Tapi ketika Kain membunuh Habel, Allah menghukum Kain dengan tanah tempat dia bekerja itu tidak memberikan hasil sepenuhnya, tidak memberikan hasil yang baik. Kemudian hukuman yang kedua, bahwasanya Kain ini adalah merupakan seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi bukan hanya apa yang dikerjakannya tidak memberikan hasil yang baik, hukuman yang didapatkan dari Allah karena perbuatannya membunuh Habel, dia menjadi seorang pelarian atau pengembara. Jadi dia tidak menjadi seorang yang tinggal menetap, tapi dia menjadi orang-orang yang berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, itulah kisah yang ketiga. Kita dapatkan informasi mengenai Kain, bahwasanya dia menerima upah atas apa yang dilakukannya terhadap adiknya Habel. Upah dari Allah tentu. Kemudian kisah menarik yang keempat, yaitu di dalam ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu, masih di kitab Kejadian pasal yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi karena di kisah yang sebelumnya kita dapatkan informasi bahwasanya Kain ini adalah seorang yang pengembara, dikatakan Tuhan, dinubuatkan Tuhan, dihukum Tuhan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Kain ini kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, dia ini menjadi takut nanti dibunuh orang. Tapi di sini kita bisa lihat di ayat yang ke-15, Allah bilang bahwasanya engkau akan diberikan tanda. Di dalam diri Kain ini akan diberikan tanda pada Kain. Supaya dimanapun Kain ini berada, Kain ini jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan Kain. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, penulis kitab tidak menuliskan tandanya itu bagaimana. Apa yang disematkan, yang diberikan Allah kepada Kain, sehingga setiap orang yang diberikan dia, yang bertemu dengan dia itu tidak membunuhnya. Nah, itulah 4 kisah yang menarik yang bisa kita dapatkan pada saat malam hari ini, Bapak Ibu, mengenai ketika kita berbicara mengenai tokoh Alkitab kita yang bernama Kain. Nah, lanjut ke
bagian ketiga, yaitu mengenai sifat atau karakter daripada kain ini. Saya coba menyampaikan buat kita sekalian pada malam hari ini, setidaknya ada 4 sifat atau karakter daripada kain. Tentunya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya juga mengajak kita sekalian mendapatkan kira-kira apa sifat atau karakter lain yang Bapak Ibu bisa dapatkan selain daripada 4 karakter yang saya bagikan. Atau Bapak Ibu juga bisa menyanggah, menolak pendapat saya mengenai sifat atau karakter daripada kain ini. Saya terbuka Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Namun, saya coba menyampaikan pada malam hari ini 4 sifat atau karakter dari kain yang saya dapatkan. Yang pertama, bagi saya kain itu adalah seorang yang iri hati. Seorang yang iri hati. Mengapa saya katakan kain ini seorang yang iri hati, Bapak Ibu? Karena ketika Allah tidak menerima persembahannya, respon yang diberikannya atas apa yang dilakukan Allah adalah di situ disampaikan kepada kita dan kita bisa baca tadi bahwasannya kain ini marah. Kain ini muram mukanya, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berkasih. Jadi dia iri, bagi saya kain ini iri terhadap perlakuan Allah bagi Habel. Responnya langsung marah, responnya langsung mukanya muram. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dia langsung membunuh daripada adiknya ini, yaitu Habel. Itu sifat atau karakter daripada kain yang pertama yang saya bagikan. Kemudian yang kedua, kain ini adalah seorang yang keras kepala, atau bagi saya ini merupakan tidak bisa dikasih tahu. Stubborn gitu Bapak Ibu. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 kita bisa dapatkan di sini Allah langsung ngomong kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Di sini Allah sudah menegur Kain, sudah memberi Kain bahwasanya jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Dengan kata lain, dosa itu sudah mengincar kamu. Engkau akan melakukan dosa yang lainnya jikalau mukamu itu tidak berseri-seri. Jikalau engkau melakukan sesuatu yang tidak baik, di situ dikatakan oleh Allah. Tidak baiknya apa? Bagi saya, Allah melihat bahwasannya Kain ini iri hati, Kain ini muram mukanya. Itu bagi saya tafsirkan bahwasanya Allah melihat apa yang dilakukan oleh Kain adalah merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik. Dan jikalau perbuatan yang tidak baik ini tetap dijaga, tetap dipelihara, tetap ada dalam diri Kain, maka akan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan dosa. Dan terbukti Kain membunuh Habel. Nah, jadi bagi saya Kain ini yang kedua adalah seorang yang keras kepala. Kemudian yang ketiga atau sifat atau karakter yang ketiga dari Kain ini adalah seorang yang pemarah. Nah, di ayat yang ke-6 tadi kita bisa baca bagaimana ketika Kain persembahannya tidak diterima oleh Allah, di situ di Alkitab ayat yang 6 tertulis hatimu panas. Atau dengan kata lain Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, bisa dibilang kamu marah. Di terjemahan lain, di versi lain dikatakan kamu marah. Jadi buat saya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Kain ini adalah seorang yang gampang sekali marah. Kemudian yang keempat,
Bagi saya, Kain ini memiliki karakter seorang yang pembohong. Ketika dia menanyakan apa Tuhan, menanyakan di mana Habil adikmu itu, apa yang dia jawab atas pertanyaan Tuhan ini? Dia bilang, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Padahal Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ini merupakan respon Allah karena Allah tahu apa yang diperbuat oleh Kain terhadap Habel. Namun di sini dijawab oleh Kain, aku tidak tahu. Padahal dia baru saja membunuh adiknya Habel. Nah, jadi bagi saya Kain ini adalah seorang pembohong. Seorang yang tidak mengatakan kebenaran. Nah, jadi ini adalah 4 sifat atau karakter yang saya bisa dapatkan, berikan buat kita sekalian pada malam hari. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang keempat, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung menemani saya pada malam hari ini. Saya mau lihat YouTube juga. Nah, buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, Shalom, terima kasih buat bisa menemani saya pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai Kain. Tuhan memberkati setiap kita, memberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Nah, kita akan lanjut langsung saja ke bagian yang keempat, yaitu pelajaran dari kisah tokoh ini. Seperti biasa, saya coba untuk memberikan 5 pelajaran, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Minimal 5 pelajaran dari kisah tokoh ini. Nah, dari Kain ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, 5 pelajaran apa yang kita bisa dapatkan, yang saya ingin bagikan buat kita sekalian dari Kain ini. Yang pertama, belajar mengenai Kain. Kita belajar bahwasannya karakter masing-masing orang berbeda, walaupun memiliki orang tua yang sama. Dari Kain dan Habel, di mana kedua orang tua mereka sama, yaitu Adam dan Hawa. Kita belajar bahwasanya Kain ini adalah seorang yang pemarah, seorang yang iri hati, seorang pembohong. Walaupun Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, orang tuanya itu sama, yaitu Adam dan Hawa. Saya percaya ketika Adam dan Hawa ini mendidik anak-anaknya, tentunya didikan atau pelajaran hidup yang diberikan adalah semua pelajaran yang baik. Namun kita bisa dapatkan, kemarin kita belajar bagaimana karakter atau sifat daripada Habel. Malam hari ini kita dapatkan opposite-nya atau lawannya daripada Habel ini. Yaitu Kain itu adalah seorang yang iri hati, Kain itu adalah seorang yang keras kepala, pemarah, dan pembohong. Dari orang tua yang sama, kita dapatkan pribadi lepas pribadi yang memiliki sifat atau karakter yang sama. Sifat atau karakter yang beda dari dua orang anak ini, yaitu Kain dan Habel. Itu pelajaran yang pertama. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berinteraksi dengan siapapun di luar sana, di luar rumah kita, pribadi lepas pribadi, orang-orang selain kita, jangan kita memaksakan orang tersebut harus memiliki karakter yang sama dengan kita. Berinteraksilah dengan mereka dengan baik, walaupun mereka memiliki karakter atau sifat yang berbeda dengan kita. Nah, dari interaksi itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya kita bisa dapatkan sebuah pelajaran kerendah hatian. Dengan kita bisa belajar, dengan kita berinteraksi dengan orang-orang lain yang memiliki sifat atau karakter yang berbeda dengan kita. Sehingga genaplah firman yang menyatakan berkata bahwasanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi pelajaran dari kisah Kain, kita harus belajar juga bisa berinteraksi dengan orang lain
yang memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Kain dan Habel memiliki karakter yang berbeda walaupun mereka keseharian mereka diasuh, dididik, dijaga, diajari oleh orang tua yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, yang akan saya sampaikan, berikan bagi kita sekalian malam hari ini adalah jangan mengatur Tuhan. Mengapa pelajaran ini yang saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu? Karena di sini dari respon yang diberikan oleh Kain kepada Allah terhadap persembahan yang dia berikan, seolah-olah Kain itu mau mengatur Tuhan. Kalau saya sudah memberikan persembahan, terimalah dengan baik apa yang saya persembahkan itu. Nah, jadi di sini saya mendapatkan pelajaran, kita jangan mengatur Tuhan. Kita jangan mengatur bahwasanya kita melakukan semua hal yang baik kepada Tuhan dalam keseharian kita. Kita maunya hari-hari yang kita jalani dengan baik itu, kita mau supaya hari-hari kita itu juga Tuhan memperlakukan hal-hal yang baik pada kita. Kita mau, karena saya sudah melakukan banyak hal yang baik, hari-hari yang baik yang saya jalani dengan melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Saya mau yang terjadi dalam kehidupan saya adalah hal-hal yang baik juga yang harus Tuhan lakukan. Jangan seperti itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Pelajaran yang kedua, kita ini adalah seorang hamba. Kita ini seorang anak. Kita harus percaya bahwasanya Bapa yang kita miliki adalah Bapa yang baik. Mindset itu, pola pikir itulah yang harus kita ada dalam pikiran kita, dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Bapa yang kita punya adalah Bapa yang baik. Sehingga kalau segala sesuatu, kalau sesuatu yang buruk terjadi pun dalam kehidupan kita, kita harus menerimanya dengan rela hati. Jangan kita mengatur Tuhan. Jangan kita merasa bahwasanya karena kita sudah melakukan yang baik, karena kita sudah melakukan capek-capek melakukan hal yang baik bagi Tuhan, semua yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita maunya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu haruslah yang terbaik. Tuhan, karena aku sudah menjalani hari lepas hariku dengan melakukan hal yang baik kepadamu, maka hal yang baik juga yang harus engkau lakukan bagi perjalanan kehidupan. Nah, jangan seperti itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Itu pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan, yang saya sharingkan. Jangan mengatur Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam kehidupanmu, engkau sudah memberikan persembahan apapun, melakukan hal yang baik apapun dalam hidup ini. Ingat, kita ini adalah hambanya Tuhan. Kita ini anaknya Tuhan. Bapa tahu apa yang baik buat kita. Itu pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, jangan biarkan iri hati menguasai kita. Jangan biarkan iri hati menguasai kita. Nah, di situ kita bisa dapatkan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, di kisah Kain ini. Bagaimana Kain ini dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh amarah, sehingga dilanjutkan dengan tindakan berikutnya yang lebih parah lagi, yaitu dia membunuh Habel. Jangan biarkan iri hati, Bapak Ibu. Mungkin dalam perjalanan kehidupanmu, engkau melihat ada orang yang lebih sukses karirnya dibandingkan engkau. Padahal menurutmu engkau sudah memberikan yang terbaik, tapi promosi itu bukan datang kepadamu, tapi kepada rekan sekerjamu. Jangan iri hati, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Karena di dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata demikian. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika iri hati sudah menguasai hidup kita, maka Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan bilang, maka akan ada kekacauan
dan juga segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau engkau melihat rekan sekerjamu, karirnya naik lebih cepat daripada engkau, jangan iri hati Bapak Ibu. Ada waktu Tuhan yang terbaik bagimu untuk mengangkat engkau. Ketika engkau melihat bahwasanya ada orang-orang yang menjalani kehidupannya lebih enak, padahal dia jauh daripada Tuhan. Jangan iri hati Bapak Ibu. Karena jikalau engkau iri hati, di Yakobus 3:16 itu bilang bahwasanya akan ada kekacauan dan juga perbuatan-perbuatan jahat yang akan kau lakukan. Jadi belajar dari kisah Kain ini, kalau Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, engkau memiliki iri hati terhadap orang lain dengan kesuksesannya, dengan apa yang diraihnya, dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, jangan iri hati. Santai saja. Nah, kalau dulu tuh ada, kalau saya tidak salah di tahun berapa ya, tahun 90-an atau 2000-an gitu, ada seorang penyanyi yang menyanyikan judul lagu yang berjudul Santai Saja. Santai, santai saja, jangan buang waktu percuma. Nah gitu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Santai aja dalam hidup ini. Kalau Tuhan belum mengangkat engkau, yakinlah bahwasanya rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan. Nantikan aja waktunya tuh. Kita santai aja menjalani hidup ini. Nah itu pelajaran yang ketiga. Jangan biarkan iri hati menguasai kita. Pelajaran yang keempat. Lakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan ketulusan. Nah ini berhubungan dengan bagian yang kedua tadi. Jangan mengatur Tuhan. Jadi gimana pun Tuhan mau meresponi kehidupan apa yang kita jalani, kehidupan baik yang telah kita jalani. Santai aja, lakukan aja dengan ketulusan. Jangan mengharapkan sesuatu. Dan saya percaya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, pasti kita akan menuai apa yang baik itu. Jadi untuk Tuhan itu kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus saja. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita beraktivitas, kita mengekspresikan diri kita. Lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, dengan ketulusan. Berikan segala sesuatu yang terbaik. Kalau engkau seorang karyawan, seorang pekerja, atasanmu memberikan pekerjaan yang lebih banyak daripada yang lain, lakukan saja dengan ketulusan Bapak Ibu. Karena saya percaya akan ada sesuatu yang baik yang akan kau tuai. Karena pasti Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya juga pernah bekerja. Ketika kita bekerja, kita melakukan sebuah pekerjaan, tindakan kita extraordinary dari yang orang-orang lain lakukan. Saya percaya atasan kita itu melihat pekerjaan kita. Melihat usaha kita yang kita lakukan extraordinary, yang kita akan aplikasikan, yang kita berikan untuk dirinya sebagai seorang atasan, ataupun juga untuk perusahaan di mana tempat kita bekerja. Jadi lakukanlah segala sesuatu kepada Tuhan dengan ketulusan. Belajar dari kisah Kain. Belajar daripada persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Kemudian pelajaran yang kelima, pelajaran yang terakhir yang kita bisa dapatkan dari tokoh Kain pada malam hari ini, yaitu apa yang kita tabur akan kita tuai. Namun Tuhan selalu menyertai. Apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Namun di masa-masa penuaian atas apa yang kita tabur, yakinkan selalu ada penyertaan Tuhan. Nah, belajar daripada kisah Kain ketika dia membunuh Habel. Dia menerima hukuman. Dia menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan. Di situ Tuhan bilang, di situ Tuhan memberikan konsekuensi hukuman atas apa yang dilakukan Kain, yaitu hasil tanah yang diusahakannya itu tidak menghasilkan yang terbaik, tidak menghasilkan penuh. Bahkan dikatakan Kain ini menjadi seorang pelarian, seorang yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, seorang pengembara.
atas apa yang dilakukan. Namun yang menarik di sini Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menyatakan bahwasanya Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi di situ nampak penyertaan Tuhan atas Kain. Walaupun Kain harus menuai apa yang dia tabur, yaitu dia membunuh Habel. Tapi ketika dia menjalani hari lepas harinya, menghidupi hari lepas harinya atas apa yang dia lakukan, dia menjadi seorang pengembara, dia menjadi seorang pekerja yang hasilnya tidak maksimal. Namun yang menariknya di situ Tuhan bilang, Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan menaruh tanda sebagai bukti, sebagai tanda bahwasanya Tuhan menyertai dia. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, mungkin engkau pada saat hari ini menjalani sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupanmu atas apa yang kau tabur. Mungkin pada saat hari ini engkau sedang menuai hasil-hasil kejelekan, perbuatan-perbuatan jelek yang kau lakukan. Namun percayalah Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ketika engkau sudah mengakui perbuatan-perbuatan baik yang perbuatan-perbuatan buruk yang kau lakukan itu, percayalah Tuhan akan menyertaimu menjalani hari lepas hari yang engkau harus lalui, yang engkau harus lakukan. Hal-hal apa akibat daripada perbuatan burukmu itu. Nah, hal ini juga yang sering kami sampaikan untuk setiap kami melayani anak-anak Tuhan yang memiliki masalah dengan hukum di Polres Tangerang Selatan. Bahwasanya kita harus siap menerima tuaian atas apa yang kita tabur. Namun ketika kita sudah mengakui semua kesalahan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang sering saya sampaikan dan saya percaya juga para pelayan Tuhan yang melayani di sana juga sampaikan buat setiap anak-anak Tuhan yang memiliki masalah hukum di Polres Tangerang Selatan. Bahwasanya akan selalu ada penyertaan Tuhan dengan apapun yang kita jalani. Bahkan hasil dari perbuatan buruk kita yang kita lakukan. Ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita bertobat, percayalah akan selalu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, itulah 5 poin untuk bagian yang terakhir di DK kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Pelajaran dari kisah tokoh Kain. Kembali saya membacakan, menyampaikan buat kita sekalian pada malam hari ini. Pelajaran yang pertama, bahwasanya kita harus tahu, setiap orang itu memiliki karakter, memiliki sifat yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus siap menerimanya, dan juga kita harus mau berinteraksi dengan mereka. Yang kedua, pelajaran dari kisah Kain, jangan mengatur Tuhan. Pelajaran yang ketiga, jangan biarkan iri hati menguasai kita. Karena Yakobus 3 ayat 16 bilang, ketika iri hati sudah menguasai kita, maka akan ada kekacauan dan perbuatan-perbuatan dosa selanjutnya yang akan kita lakukan. Kemudian poin yang keempat, lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan itu dengan ketulusan. Jangan kita melakukan segala sesuatu yang baik kepada Tuhan itu, kita selalu mengharapkan Tuhan juga melakukan yang baik kepada kita. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Lakukan kepada Tuhan. Jalani hari lepas hari kita ini dengan ketulusan. Baik kita lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama. Yang kelima, apa yang kita tabur akan kita tuai. Namun, Tuhan akan selalu menyertai kita. Itulah 5 pelajaran yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, melalui tokoh yang kita pelajari malam ini, yaitu Kain. Saya percaya, jikalau kita melakukan 5 pelajaran ini dalam kehidupan kita, maka hari lepas hari kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menjadi pribadi lepas pribadi yang menjalani hari lepas hari ini. Tentunya menerima kebaikan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan situasi, dengan kondisi apapun yang kita jalani dalam keseharian kita, selama kita masih ada di bumi. Tuhan memberkati.
Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di akhir podcast pada malam hari ini saya mengajak kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti podcast ini di Facebook, di Instagram, di YouTube maupun di TikTok. Tuhan memberkati kita dan percayalah penyertaan Tuhan selalu menyertai kita selalu. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat tokoh yang bisa kami pelajari pada malam hari ini, yaitu Kain. Ada 5 pelajaran yang kami dapatkan pada malam hari ini dan kami percaya kami akan melakukan pelajaran lepas pelajaran yang kami dapati dari tokoh ini. Dan biarlah Engkau Roh Kudus memberikan kemampuan, menolong kami untuk melakukan kelima pelajaran yang kami bisa dapatkan pada malam hari ini. Karena untuk itulah kami ada, untuk itulah kami hidup. Kami ingin menyenangkan hati Bapa selama kami hidup. Dan aku berdoa juga buat setiap para ibu-ibu, para bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang sudah bergabung pada malam hari ini, menemani hamba pada malam hari. Engkau berkati kehidupan mereka, Bapa. Dalam keluarga mereka, Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak, semua terpelihara sempurna. Berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Baik itu berkat perekonomian, berkat mujizat, berkat damai sejahtera, menjadi bagian kehidupan setiap anak-anakmu yang mengikuti Deka pada malam hari ini ataupun melalui siaran tundanya. Aku berdoa biar damai sejahtera Tuhan ada selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Dan aku juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah menjelang pengangkatan presiden, wakil presiden terpilih, semua berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Berkati gereja kami, The Way, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dalam penjagaan Tuhan yang sempurna, dan juga setiap hamba-hamba Tuhan, terutama gembalamu, gembala The Way, Pase, biarlah Tuhan juga memberikan pemeliharaan Tuhan sempurna. Cukupkan setiap kebutuhan dalam kami menjalani pelayanan ini. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada menjadi bagian dalam setiap pelayanan kami. Terpelihara sempurna The Way, keluarga gembala, dalam penyertaan Tuhan, dan juga keluarga setiap hamba-hambamu yang melayani di The Way. Terima kasih Bapa yang baik, segala hormat pujian hanya bagi Engkau, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang selalu menyertai kami, menghibur dan menolong kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami selama kami masih ada di muka bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berusaha mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, berakhir podcast kita pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan, tentunya dengan tokoh Alkitab yang berbeda. Tuhan memberkati. Shalom.